Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor induk mahasiswa 2301040163. Dan ini adalah materi-materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari, integrasi dinamis Islam, sains, dan integrasi Islam kebangsaan. Pilar pertama, integrasi dinamis. Integrasi dinamis dimaksudkan sebagai integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman sehingga saling memperkaya, saling memperbarui, dan saling mencerahkan. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia atau mikrokosmos. Bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Sementara itu, integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu alam lebih banyak pada tataran etis, yakni pertimbangan moral ketika menentukan objek penelitian atau ontologis, dan dampaknya bagi kehidupan manusia ketika ilmu itu diterapkan menjadi teknologi atau aksiologis. Hal ini sesungguhnya wajar, karena berbeda dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu alam mengkaji alam dan manusia pada tataran fisiknya saja. Karena itu, ilmu-ilmu alam tidak secara langsung bersentuhan dengan nilai. Nilai baru muncul ketika ilmu-ilmu ini dihubungkan dengan manusia yang mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Pilar kedua, integrasi Islam kebangsaan. UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah, jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh civitas akademika dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita pernah terjadi ketegangan, bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Dengan ini diharapkan UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keagamaan kita sebagai bangsa. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari berbasis lokal dan berwawasan global. Pilar filosofi integrasi ilmu berbasis lokal. Kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntunan lingkungan alam dan sosial di masyarakat Banjar secara regional dan berbasis pada nilai kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berbasis pada kebutuhan, tuntunan lingkungan alam dan sosial, dan kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keadaan alam serta bermacam-macam kebutuhan sosial di tingkatan lokal wajib jadi pertimbangan dalam berbagai macam program di UIN Antasari. Misalnya, kenyataan kalau wilayah Kalsel mempunyai banyak sungai, namun kurang terpelihara, serta banyaknya pertimbangan batu bara yang dalam jangka panjang memunculkan dampak-dampak yang kurang baik akibat peluluh lantahan area. Wajib jadi atensi UIN dalam menyusun bermacam program yang dibutuhkan. Pilar filosofi integrasi ilmu berwawasan global.
Pilar berwawasan global UIN Antasari Banjarmasin menekankan bahwa kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern, era informasi dan globalisasi. Hal ini mencerminkan komitmen UIN Antasari untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pemahaman yang luas tentang isu-isu global dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Pilar ini juga mencakup pengembangan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional. Dalam konteks UIN Antasari Banjarmasin, pilar berwawasan global ini tercermin dalam upaya UIN Antasari untuk menghadapi tantangan era globalisasi dengan memperkaya kajian keilmuan dengan wawasan global. UIN Antasari dapat memastikan bahwa mahasiswa siap untuk menghadapi perubahan global yang cepat dan kompleks. Dalam hal ini, UIN Antasari juga berupaya untuk membangun kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional untuk memperluas jaringan dan memperkaya pengalaman mahasiswa. Hubungan antara pilar berbasis lokal dan pilar berbasis global. Pilar integrasi ilmu berbasis lokal dan berwawasan global pada dasarnya merupakan dua pendekatan penting dalam pendidikan yang saling melengkapi. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk landasan pendidikan yang holistik dan seimbang. Pilar berbasis lokal menyoroti pentingnya mengakui, menghormati, dan memanfaatkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kearifan tradisional dalam proses pembelajaran. Sementara, pilar berwawasan global menekankan pada pengintegrasian perspektif global dalam pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu intradisiplin ilmu. Pengertian intradisiplin ilmu. Intradisiplin ilmu adalah suatu pendekatan yang hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja, tanpa adanya penghubungan dengan ilmu lain. Hakikatnya, pendidikan memang merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu pendidikan. Namun, sekarang pendidikan telah menjadi kajian interdisiplin. Pendidikan tidak hanya dikaji oleh satu ilmu pendidikan atau intradisiplin, tetapi juga oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, psikologi, dan politik atau interdisiplin. Memahami konsep pendidikan sebagai kajian intradisiplin. Dalam pendekatan menggunakan intradisiplin ilmu, kita hanya akan berhadapan dengan berbagai kelemahan yang muncul di mana kita hanya memahami disiplin ilmu ini saja, tanpa memahami disiplin ilmu lain. Di dalam dunia akademik, saat ini ditandai dengan keberadaan disiplin ilmu yang saling terpisah. Integrasi adalah kunci yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman. Pendekatan dengan memanfaatkan disiplin tunggal tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang bersifat global dan menjadi semakin rumit. Perbedaan interdisiplin dan intradisiplin ilmu. Interdisiplin ilmu adalah semua anggota tim spesialis bertemu di lokasi yang sama untuk membahas pasien dan masalahnya. Bandingkan dengan pendekatan multidisipliner, di mana para spesialis berada di lokasi yang berbeda dan berkomunikasi dengan surat, email, atau telepon tentang masalah tersebut. Sedangkan seperti yang kita ketahui di atas, bahwa intradisiplin adalah suatu pendekatan yang hanya terfokus pada satu ilmu tanpa ada hubungan dengan ilmu lainnya. Jadi, walau kedua kata ini terdengar sama, namun pada dasarnya terdapat perbedaan yang jauh antar keduanya. Interdisiplin dapat menghubungkan beberapa ilmu, sedangkan dari intradisiplin hanya mencakup satu fokus ilmu saja. Materi yang selanjutnya yaitu multidisiplin ilmu. Pengertian multidisiplin ilmu. Multidisiplin adalah pendekatan yang melibatkan minimal dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan lainnya. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Pendekatan ini mengakui bahwa fenomena kompleks seringkali tidak dapat dipahami sepenuhnya melalui satu disiplin ilmu saja, melainkan memerlukan perspektif dan kontribusi dari berbagai bidang ilmu.
Manfaat multidisiplin ilmu. Manfaat dari pendekatan multidisiplin ilmu sangatlah beragam. Beberapa manfaat utamanya meliputi pemahaman yang lebih komprehensif, inovasi dan pengembangan teknologi, mengatasi masalah kompleks, kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Penerapan multidisiplin ilmu pada ilmu sosial dan ilmu alam. Penerapan pendekatan multidisiplin ilmu dalam ilmu sosial dan ilmu alam dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kompleks. Berikut adalah beberapa contoh penerapan multidisiplin ilmu dalam kedua bidang tersebut. Yang pertama, ilmu sosial, studi lingkungan, studi migrasi, studi gender. Yang kedua adalah ilmu alam, konservasi lingkungan, penelitian kesehatan, dan energi terbarukan. Materi yang selanjutnya adalah interdisiplin ilmu. Pengertian interdisiplin ilmu. Interdisiplin adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam interdisiplin dapat terjadi percampuran antar disiplin, namun tidak terjadi peleburan. Ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja disebut interdisiplin ilmu. Perkembangan interdisiplin ilmu. Interdisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja. Contoh interdisiplin ilmu adalah ilmu komputer yang dikembangkan dari disiplin ilmu pengetahuan alam. Perkembangan interdisiplin ilmu pengetahuan alam pun cukup banyak dan berkembang sangat pesat, sehingga perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola pandang dan kehidupan sosial saat ini. Oleh karena itu, suatu ilmu yang dikembangkan berdasarkan interdisiplin ilmu tetapi karena dampak sosial perlu diperhitungkan. Pendekatan interdisiplin ilmu. Pendekatan ilmu dengan banyak ilmu lazim disebut dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Dalam menghadapi suatu masalah terhadap belajar, tidak memungkinkan menggunakan monodisipliner karena hanya mencakup dalam satu ilmu saja, tetapi dengan interdisipliner akan menyangkut banyak ilmu karena masalahnya menyangkut banyak aspek ilmu. Sehingga dalam mengkaji suatu teks agama dalam Islam tidak cukup hanya dengan menggunakan makna tekstualnya saja, tetapi harus dengan pendekatan yang multi atau interdisipliner. Kemudian akan memudahkan dalam mencerna makna dari suatu masalah. Dan pembahasan yang terakhir adalah transdisiplin ilmu. Pengertian transdisiplin ilmu. Transdisipliner adalah cara pandang atau pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan ilmu atau disiplin baru melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan. Transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha, agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Transdisiplin menyeratkan perpaduan antara pengetahuan berbagai disiplin dengan pengetahuan orang awam yang menciptakan hibrida yang berbeda dari bagian disiplin penyusunnya. Pendekatan transdisiplin ilmu. Pendekatan transdisiplin memiliki perbedaan dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin memperlihatkan disiplin yang tersegmentasi. Kedua pendekatan ini tidak memiliki konsep integrasi yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang ada. Pendekatan multidisiplin masih memperlihatkan unsur-unsur monodisiplin di dalamnya. Untuk dapat mengatasi masalah global yang kompleks diperlukan suatu hal yang bersifat kualitatif dan tidak hanya sekadar kuantitatif. Sifat kuantitatif ini menandai adanya integrasi dari sejumlah pengetahuan. Integrasi ini merupakan hasil dari redefinisi transdisiplin yang berada dalam kerangka kesatuan mendasar atau fundamental dari ilmu pengetahuan. Penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pengintegrasian konsep, metode, dan pengetahuan
pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah arau, memahami suatu fenomena secara holistik. Contoh penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga kebersihan lingkungan yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Masalah ini perlu melibatkan pendekatan yang bercorak transdisipliner. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, ar-ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.